Baik, selanjutnya yaitu astaga. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah traffic light. Dengan yang pertama yang kita lakukan yaitu aktifkan 3D traffic light atau 3D traffic. Yang pertama yang kita lakukan yaitu aktifkan 3D traffic signal. Kemudian klik kanan, add new 3D traffic signal. Buat jika hanya ingin membuat traffic light saja, bisa menggunakan signal mas. Jika akan menambahkan bentangan, bisa menambahkan add arm. Pertama, kita tambahkan dulu mobilnya. Untuk panjang tingginya bisa kita sesuaikan yaitu 5 meter. Kemudian setelah itu kita tambahkan bentangan slip. Ini kita tambahkan traffic light. Cara untuk menggeser traffic light bisa kita gunakan move. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk membuat dia memutar, bisa atau mengubah tempat bisa klik kiri dan tiga. Dan untuk memutar, bisa kontrol. Untuk memutar, tekan ALT. Klik kiri. Dan tahan. ALT, klik kiri. Kemudian sesuaikan tempatnya. Seperti ini. Sesuaikan. Menghadap ke arah jalan. Seperti ini. Kemudian membuat traffic signal di sebelahnya. Tambahkan add new, dan tambahkan. Saya hanya 3 meter saja, karena hanya satu APU. Kemudian oke. Sesuaikan kembali KLT. Seperti ini. Kemudian untuk melihat apakah bagaimana bentuknya kita bisa gunakan 2D LTD. Seperti ini. Untuk dari sinyalnya sudah terbentuk. Lakukan hal yang sama untuk setiap pendekat lengan.
Setelah semua apel di tiap lengan pendekat simpang dibuat seperti ini, kemudian kita akan membuat zebra cross, yaitu yang pertama aktifkan link, setelah itu buat link baru, klik kanan, kontrol. Kemudian tentukan lebar zebra cross, yaitu bisa dibuat 2. Kemudian, oke, sesuaikan dulu di lebar jalannya. Kemudian aktifkan pavement parking, klik kanan, add new pavement parking, pilih zebra crossing, oke. Kemudian tarik sesuaikan dengan ring yang telah dibuat. Lakukan hal yang sama pada setiap lengan terdekat simpang. Baik, setelah zebra cross dibuat untuk seluruh lengan simpang, kita cek sudah terbentuk zebra cross serta apil. Kemudian hal yang kita lakukan yaitu membuat parkir on street. Kita akan membuat parkir on street di lengan simpang ini. Maka dengan cara kita klik kanan, splitting here, split 200. Oke. Dan klik bagian link ini. Lakukan juga split link here 200. Maka bagian jalan ini yang akan kita buat untuk pakai OnStreet. Nah, kemudian kita tambahkan lajur sebelah kirinya, yaitu klik kanan, add lane light. Setelah itu sambungkan dengan jalan sebelumnya, dengan tambahkan juga generasi lane-nya. Sambungkan, shift, sebelumnya aktifkan dulu linknya dan sambungkan. Sambungkan link. Sambungkan link dengan kontrol kanan. Oke. Dan haluskan dengan generate spline. Seperti ini. Kemudian klik parking lots. Aktifkan di sini. Kemudian klik parking lots. Parking lots. Kemudian klik kanan. Add new parking lots. Kemudian pilih real parking space. Parking space, jika ingin memarkirkan kendaraan sebanyak 5 mobil, maka link diubah ke 30 meter karena 6 jika 6 layoffs of each space.
line of its space eh, dikali 5 sebanyak 30. Jadi di sini kita akan buat 30. Kemudian line-nya 6. Kemudian untuk show parameters, ada simulasi ke 100 detik di sini, maka baru bisa ada yang parkir hingga detik ke 400, kita setting ke 400. Kemudian hanya bisa memarkirkan kendaraan sebanyak 120 detik. Tapi untuk car parking kita namain dulu car parking, tuh panjangnya 60. Kemudian parking direction forward, dan oke. Untuk car parking kita letakkan di sebelah sini saja. Dan selanjutnya kita buat parkir motor. Add new parking lot, nama MC Parking. Kemudian untuk linknya 30.000, 30 meter saja. Warehouse space-nya diganti di Gela. Kemudian saya parametersnya tetap sama, yaitu 100, 400, dan 120. Kemudian oke. Nama sisi kita taruh sini. Setelah itu kita akan membuat klasifikasi kendaraan untuk parkir agar tahu ini untuk parkir motor atau untuk parkir kendaraan seperti mobil dan lainnya. Kemudian kita aktifkan dulu vehicle route, pilih untuk parking lot. Setelah itu klik kanan, add new parking routing decision. Klik kanan, add new parking routing decision. Kemudian tarik sampai dari parking lot bertanda tanya hingga dia ketemu dengan MC parking. Seperti ini. Kemudian buang. Setelah itu buat kembali untuk coba parking car. Kemudian untuk vehicle classes-nya, pilih fungsi parking khusus untuk sepeda motor saja. Dan untuk
Yang car untuk klakson. Pada car, kemudian untuk park and ride, pada ketertarikan untuk parkir, kita buat untuk parkir motor itu sebanyak 60 dan mobil sebanyak 50%. Kemudian kita tentukan durasi parkirnya yaitu base data, kemudian distribution time. Nah, setelah itu klik kanan, add empirical distribution. Kemudian ubah nama menjadi car park distribution. Jadi setelah itu tambahkan sebanyak 20, tambahkan sebanyak 12 tabel. Masukkan data dari eh, parkirnya. Sampel. Gunakan ini mulai frekuensinya. Kita copy, ya masukkan ke data. Kita paste. Ya, lakukan hal yang sama untuk MC Parking Distribution at Empirical Distribution. Kemudian ganti dengan MC Parking Distribution. Itu tambahkan juga sebanyak 12 yang ke data MC Parking. Kita copy. Kita paste. Kemudian pada parking routing decision, lalu kita ganti pada parking routing decision. Kita ganti ini untuk MC parking distribution dan car park distribution. Kemudian kita akan membuat parkir off street. Parkir on street sudah kita buat dan kemudian kita akan membuat parkir off street. Nah, yang dilakukan, oke. Sebelumnya kita akan simulasikan apakah ada yang parkir.
Kemudian kita akan membuat parkir off-street. Kita buka dulu model sketsa yang kita buat untuk parkir off-street. Kita buka, ya sudah dibuka, maka selanjutnya kita blok semuanya dan kita copy Ctrl C dan kita masukkan ke lembar desain kita. Klik kanan, paste. Berikut tampilannya, kemudian select all untuk move, yaitu shift klik kiri, dan untuk putar ALT plus klik kiri. Kita putar dulu yaitu ALT klik kiri. Oke, selanjutnya kita akan membuat parkir off-street. Kita sebenarnya awas kita sudah menyiapkan model dari parkir off-street tersebut. Kemudian kita blok semuanya. Kita copy dan paste ke lembar kerja kita.
Oke, kita paste. Kemudian kita blok. Kemudian kita blok. Kemudian kita pindahkan terlebih dahulu sebelah sini. Dan kita putar. Dan kita pindahkan. Dan sesuaikan jaraknya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita berikan konektor. Yaitu ketikkan link buat konektor dari sini ke parkir yang kita. Oke, kita general screen. Oke, gitu ya. Dan kita buat juga pada sisi berikutnya. Yang dibuat konektor. Kemudian kita geser static vehicle root decision-nya sebelum garis static. Kita aktifkan dulu. Pilih calculate. Yang result. Pilih CO. Kemudian buka show list untuk vehicle root static. Kan muncul show list parking. Muncul baru. Kemudian show list parking log.
Ganti vehicle dari 91 menjadi car. Setelah itu kita buat stop sign pada parkir off-street-nya, yaitu tekan stop sign, buat stop sign kira-kira di sini, kemudian add new stop sign. Ganti namanya untuk mengambil ambil karcis. Kemudian pada time distribution, di kanan add. Kemudian berapa lama waktu butuh untuk mengambil karcis? Misal 10 detik. Ganti 0, kemudian oke. Lakukan hal yang sama pada gaya karcis. Kita taruh di sini. Use gaya yang time distribution add. Kita ganti setelah dibuat, kemudian saat mengambil karcis dan bebas karcis, pasti kendaraan akan eh, mengurangi kecepatannya. Maka kita akan membuat reduce speed area. Kita buat di sini add new reduce speed area. Kemudian add, dan tetap sama aja 50 meter. Oke, kita bisa perpanjang sekitar ya, lakukan hal yang sama untuk di bagian gaya grafis. Add, oke. Dia untuk mari kita lihat simulasi yang telah kita buat pada parkir off-street tersebut. Kita simulasikan, yes. Sudah. Ada yang parkir dan berhenti di stop sign yang telah kita buat. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuat rute bus gandeng dan bus sedang. Kita akan membuat rutenya terlebih dahulu, yaitu aktifkan dulu public transport lines. Untuk bus gandeng, klik kanan dari cewek. Kita akan membuat bus gandeng dari bawah ke atas, dan untuk bus sedang dari atas ini untuk ke bawah. Kemudian klik kanan, add new public transport line untuk bus gandeng. Tentukan arahnya, akan buat seperti ini.
Oke, ke kiri. Kemudian ada pop-up, kita isi dengan bus gandeng. Kemudian vehicle type-nya kita ganti dengan bus gandeng. Untuk kecepatannya kita ganti ke free flow HGC. Kemudian untuk departure times-nya menjadwalkan berapa menit sekali bus tersebut akan berangkat. Kita klik kanan, kemudian generate start times. Begin ini merupakan jarak detik berapa bus akan berangkat. Kita buat 50. Kemudian N-nya, kapan berakhirnya simulasi dihentikan di detik 500. Kemudian untuk spread-nya, setiap berapa detik sekali itu muncul, kita buatlah setiap 80 detik bus akan muncul. Untuk akupansinya, jumlah penumpang yang diangkut di dalam bus, misal 60. Nah, okupansi ini merupakan jumlah tempat duduknya kurangi bangku kosong. Kemudian, oke, nah akan muncul pop-up, kita oke saja. Seperti ini. Kemudian, lakukan untuk bus sedang, kita menggunakan jalan ini, klik kanan, add to public transport, kita arahkan menuju arah ini. Oke, seperti tadi, kita isi pop-up, list data, ini bus sedang. Kemudian, ini untuk bus sedang, info, GV. Untuk departure times-nya, kita buat 60, 80, dan 480. Untuk okupansinya 40 karena lebih kecil dari bus gandeng. Yang kita oke, oke saja. Setelah itu kita akan membangun halte. Maka kita aktifkan dulu public transport stops-nya. Kemudian kita klik kanan. Kita akan buat halte pada ruas jalan. Berikut kita aktifkan, kemudian klik kanan, add new public transport. Stop. Kemudian kita isi pop-up-nya, kita buat panjangnya sepanjang 20. Dengan F2 warna panjang halte, add jarak dari linknya. Kemudian, oke, kan terbentuk halte. Kemudian kita klik kanan untuk membuat halte agar tidak membebani jalan. Kita buat klik kanan, add light by stop. Nah, seperti ini. Muncul public area baru seperti ini. Nah, kemudian kita arahkan trayek bus masuk ke halte ini. Jadi, kita ke public transport lines, kita show list. Nah, untuk klik nomor 1 untuk bus gandeng, kita kontrol kanan. Nah, muncul dot, arahkan dot masuk ke dalam halte yang telah dibuat. Seperti itu. Lakukan hal yang sama pada nomor 2, yaitu klik kanan, kontrol, arahkan agar masuk ke dalam halte. Setelah menghubungkan rute dan halte, maka akan berubah menjadi hijau, yang mengartikan hanya lewat. Tanda hijau ini mengartikan hanya lewat tanpa menaikkan dan menurunkan penumpang.
Jadi kita akan membuat bahwa bus-bus itu akan menaikkan atau menurunkan penumpang. Dan klik dua kali untuk nomor satunya. Saya dan klik dua kali nomor satu ini. Nah, akan muncul pop-up yang aktifkan isi penumpang yang turun bus itu 50%. Kemudian oke. Nah, kan berwarna merah. Kalau hal sama pada nomor 2, aktifkan. Kemudian jadi 50. Kemudian oke. Akan berubah menjadi warna merah. Setelah itu kita akan menyiapkan fasilitas pedestrian untuk jalan kaki. Kemudian aktifkan public transport stops. Kita klik bagian haltenya, klik kanan, add. Nah, oke. Kita klik pada bagian halte, kemudian klik kanan, add platform edge wrap. Kemudian aktifkan areas atau poligon. Aktifkan areas poligon. Kemudian eh, klik kanan, add new area. Muncul pop-up, maka kita oke saja. Buat area pejalan kaki, contoh. Panjangkan, kemudian kita kontrol, kemudian kita tetap dapat seperti ini, kemudian kalau ini, kemudian kita sesuaikan dapat seperti ini untuk area pedestrian. Saya lakukan yang sama pada sisi seberang. Oke. Kemudian kita akan membuat arah saat penumpang turun. Dia akan menuju kemana? Nah, kita aktifkan dulu pedestrian routing statiknya. Kemudian kita add new, tarik garis ini ke tarik garis ke arah akhir tujuan. Contohnya di sini. Nah,
Scan juga pada titik tengahnya agar pejalan kaki melewati jalur yang telah dibuat. Kemudian buat duplikatnya, kemudian kita buat juga arah satunya administratif. Kemudian kita arahkan ke sini. Ini kita sesuaikan ada di sini. Setelah itu kita membuat waiting area untuk memastikan agar tepat, maka kita aktifkan dulu toggle wireframe-nya. Kemudian kita aktifkan area poligonnya, kita add new area di bagian sini. Oke, kita buat areanya. Kita bisa kecilkan area tunggu, kita pisahkan. Nah, untuk mengeditnya, kita buat usage. Untuk mengeditnya, kita buat usage sebagai waiting area. Kita klik public transport, kita buat waiting area. Dan centang untuk nomor 1. Untuk working location-nya, kita buat default. Setelah itu, oke. Setelah itu, kita membuat routing awal pejalan kaki masuk ke waiting area. Jadi, kita add new pedestrian. Aktifkan dulu pedestrian routes. Kemudian kita aktifkan dulu ke wireframe. Kita klik kanan add new static. Memasukkan ke dalam sini. Kita sesuaikan. Bukan hal yang sama. Membuat agar oke, sesuaikan juga. Untuk memasukkan pedestrian di awal area tersebut, maka kita aktifkan pedestrian inputs bagian sini, kemudian klik kanan add new pedestrian input. Masukkan sebanyak 200 pedestrian yang akan naik dari titik tersebut. Kemudian klik 2 kali pada public transport yang telah kita buat.
Dulunya kita aktifkan dulu public transport stops-nya. Dan klik 2 kali, akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik boarding passengers, si pop-up menjadi seperti ini. Ya, kita aktifkan dulu. Masukkan juga pedestrian input dari arah sebelahnya. Dan ini pedestrian inputs. Si dengan 200. Kemudian kita ke public transport stop, public transport stops. Kemudian kita edit. Kita ganti 80. Kemudian untuk time to-nya kita buat 600. Tenance. Terus sedang. Kemudian kita add. Kita buat 120. Kita buat 500. Dan ini untuk di content. Yang ini. Oke. Kemudian kita simulasikan. Oke. Sudah selesai. Hmm.